ya menjabarkan Al-Qur'an gitu. Menjabarkan Al-Hadis gitu. Jadi kan. muncullah kitab kuning Muncullah kitab kuning, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Bantan Podcast. Kali ini kita mempunyai program baru, yaitu adalah kajian kitab kuning yang tentunya masih bersama PCNU Kota Serang. Dan di sini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang akan menyajikan, yang akan memberikan informasi edukasi terkait kitab kuning tentang sosial. Assalamualaikum Ustadz Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, bebas. Pak Haji apa Ustadz? Pak Haji aja ya. Pak Haji aja lah. Ya, beliau adalah Pak Haji Hisni yang akan memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Pak Haji, yang saya ingin tanyakan nih Pak Haji Hisni, sebenarnya saya mungkin masih awam gitu ya terkait kitab kuning ini. Yang saya tahu kitab kuningnya ya kitab gundul gitu kan ya, gak ada harakatnya. Sebenarnya menurut Pak Haji ini kitab kuning itu apa Pak Haji? Kitab kuning itu mulai ada ketika zamannya para tabi'in ya, para tabi'in. Ya Kak, kitab kuning pada dasarnya karya-karya ulama-ulama kita yang mencetuskan lebih banyak menjabarkan kandungan-kandungan Al-Quran dan kandungan hadis. Karena memang perlu penjabaran. Artinya apa? Al-Quran yang sifatnya sumber daripada segala hukum, sehingga terkadang bersifat global, sehingga perlu penjabaran bagi masyarakat luas, sehingga para ulama menciptakan karya-karya hasil pemikiran dan kajian-kajian keilmuannya, sehingga muncullah kitab kuning gitu ya. Dari situ beredarlah kitab kuning, sehingga termasuk di tataran Indonesia umumnya atau di Banten pada khususnya ada seorang ulama besar yang punyai banyak karya-karya kitab kuning, di antaranya ya Syekh Nawawi Tanara, gitu. Itu banyak karya-karyanya. Banyak sekali. Nah, Pak Haji, berarti hubungan antara Al-Quran, hadis dan kitab kuning ini ada hubungannya Pak Haji ya? Oh iya. Bahkan di kita muncul berbagai, apalagi ya kalangan Nahdiyin kayak kalangan NU yang bersifat dari sumber Al-Quran dan hadis, sehingga didukung juga dasar keilmuannya dari ijma dan qiyas. Ya, ijma dan qiyas itulah berawal muncul dari kitab-kitab kuning gitu kan, sehingga banyak penjabaran yang lebih luas gitu. Ya karena mungkin Al-Quran dan hadis itu ya sudah selesai ya, sudah teksnya sudah selesai, jadi kitab kuning ini yang melengkapi itu Pak Haji. Yang menjabarkan. Menjabarkan. Kalau tataran Al-Quran itu kan kita wahyu. Iya, wahyu. Wahyu selesai ketika Kanjeng Nabi Muhammad wafat, sudah selesai wahyu kan, kira-kira seperti itu. Termasuk hadis. Ketika Kanjeng Nabi wafat ya selesai dari situ. Selesai juga. Artinya sudah tertera Al-Quran juga al-yauma akmaltu lakum dinakum kan gitu, seperti itu. Udah selesai di situ. Tetapi konteks memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis misalkan, ya kalau gemblengan Al-Quran dan Al-Hadis kita menemui kesulitan. Kan gitu ya. Sehingga muncullah berbagai keilmuan, karya-karya para ulama untuk mengkaji itu, memperdalam, menjabarkan Al-Quran gitu.
menjabarkan al-hadis gitu Jadi kan. muncullah kitab kuning ini. Muncullah kitab kuning, kira-kira seperti itu. Luar biasa. Emang sangat menarik ya Pak Haji kalau misalkan kita membahas kitab kuning, karena seluruh aspek ada di dalam kitab kuning Pak Haji. Oh iya. Benar ya? Iya, benar. Dari salah satu karya ulama besar Banten saja gitu ya, Banten, Syekh Nawawi itu sangat luar biasa. Beliau pernah membuat salah satu kitab kuning soal tafsir. Tafsir. Yang terkenal gitu ya. Ya. Tafsir Munir gitu kan. Itu karya ulama Banten. Dalam bidang fikihnya banyak, bisa kasih patus saja. Iya, iya. Lebih banyak mengkaji soal fikih. Dan tidak ketinggalan juga kan soal akidah. Banyak karya-karya beliau gitu. Ya karena mungkin yang saya tahu, yang saya dulu cuma tahu kitab kuning itu ya kitab gundul. Iya. Dan isinya itu ada akidah akhlak, fikih, terus hukum Islam, Iya, tafsir segala macam dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah untuk belajar mendalam gitu Pak Haji. Jadi saya kadang-kadang bingung, wah saya ngebahas kitab kuning. Pak Haji, sebenarnya Pak Haji sendiri nih punya berapa buku sih kitab kuning di rumah Pak Haji? Waduh, kalau mau dihitung ya lumayan gitu. Ya minimal saya satu lemari ada lah. Satu lemari. Itu bukan lumayan lagi Pak Haji. Nah. Satu lemari gitu ya. Ya karena kita lebih banyak misalkan mengkaji itu atau kitab kuning karya-karya ulama Banten ya, diantaranya Syekh Nawawi lah. Memang kita dari dulu hidup di wilayah Banten sehingga banyak juga karya-karya beliau yang kita kaji gitu tuh. Model ya tadi kasih patus saja, Sulamun Najat gitu kan. Ya, banyak lah gitu tuh. Nah terus Pak Haji, sebenarnya Pak Haji sendiri nih butuh berapa lama Pak Haji bisa membaca kitab kuning gitu Pak Haji? Karena kalau dari tanya inilah yang mungkin harus dijelaskan ke rekan-rekan atau masyarakat. Jangan mungkin kalau dulu ya, kalau mau tingkat kesulitannya katanya ya, karena kita harus belajar dari, kalau istilahnya apa ya, otodidak lah apa otodidak ya. Jadi belajar itu meruntun dari mulai kitab Amil, Jurumiyah gitu, sehingga Sorob, Matan Bina seperti gitu kan. Jadi runtut, selesai ini dulu, ini belum selesai, belum matang, belum nggak bisa lanjut lagi, bisa lanjut gitu kan. Itu kan dulu kan itu seperti dulu. itu. Dan sehingga memakan waktu yang lama, cukup lama sehingga kalau kurang rajin gitu kita lagi di pondok ya ketinggalan jauh. Makanya kadang-kadang kan para santri dulu digenjot gitu. Pagi sorogan, siang habis duhur sorogan terus gitu. Biar menamatkan ini gitu. Sehingga kalau ini belum tamat kan nggak bisa naik-naik gitu. Itu kan otodidak dulu. Nah sekarang banyak metode-metode yang cepat gitu ya, metode-metode cepat, sehingga untuk anak-anak atau kalangan masyarakat yang mau gitu atau menekuni itu mungkin bisa lah gitu ya dengan metode cepat itu. Ada mungkin karena perkembangan zaman juga Pak Haji ya. Nah, itu harus diketahui oleh masyarakat bahwa tidak terkesan misalkan untuk pembacaan aja misalkan harus kayak kita dulu misalkan. Wah dari sini sekarang adalah metode cepat gitu. Dulu kan kita Iqro juga Jabar A. Iya benar ya. JRI, kita PSU kan gitu kan ya. Sekarang sudah muncul kesininya Iqro gitu kan. Sehingga untuk mempercepat anak-anak kita atau masyarakat memahami belajar Al-Quran. Sama halnya dengan kitab kuning. Dulu kita belajar dari Amil, Jurumiyah, Matan Bina, terus ini belum tamat, nggak boleh naik, kita nggak bisa naik ke Jurumiyah. Amil aja ya oke lah. Kalau ditamatkan mungkin satu malam tamat, tapi untuk memahaminya itu yang susah gitu, sehingga harus mengerti harus ini, terus pindah ke Jurumiyah, Jurumiyah agak meluas, terus pindah lagi ke Matan Binanya, terus lebih tinggi lagi gitu, Alfiyah misalkan, saya seperti itu, sehingga ada tahapan-tahapannya kalau dulu sehingga emang ya harus lama.
Tetapi alhamdulillah dengan banyaknya karya-karya anak bangsa mungkin ya di Indonesia sudah muncullah gitu metode-metode cepat gitu. Sehingga kalau yang mau mendalami soal kitab kuning masuk bisa ke situ. Kita bisa memanggil kadang-kadang kan gitu ya. Satu pesantren kita panggil juga untuk mempercepat pembacaan kitab kuning gitu. Luar biasa. Menarik. Sehingga kalau sudah bisa bacanya, mudah-mudahan tinggal pemahaman. Tinggal pemahaman aja kan ya. Berbeda ya. kan. Gitu ya. Bisa baca kita tidak paham juga sama Percuma aja. Ya. Percuma. Nah, Pak Haji kita akan ke materi Pak Haji terkait sosial. Sebenarnya ada nggak sih Pak Haji hubungan, maksudnya yang ingin Pak Haji sampaikan nih terkait kitab kuning terhadap sosial Pak Haji? Oh ya. Jelas banyak hubungannya, bahkan sebagian besar karya Senawawi mengungkapkan soal sosial ya. Karena sosial kalau dimasukkan di dalam kitab kuning masuk dalam tataran bab muamalah. Sosial berhubungan dengan sesama manusia, baik secara individu ataupun secara golongan atau secara masyarakat. Sehingga dampaknya luar biasa gitu muamalah itu. Artinya hubungan antara manusia, pergaulan mulai dari jual beli dan sebagainya ya tertumpu di situ. Dari salah satu cabang keilmuan muamalah masuk dalam kategori fikih ya. Fikih. Yaitu di situ banyak mengkaji soal sosial gitu kan. Mulai jual beli. Terus banyak juga misalkan interaksi antara kita gitu kan, antara sesama manusia antara sesama manusia ya, di situ banyak sekali ya. Nah Pak Haji misalkan nih contoh sebagai Pak Haji, saya ini rambutnya gondrong nih Pak Haji, rambutnya gondrong. Sebenarnya hukum umat Islam itu mewarnai rambut itu boleh apa enggak sih Pak Haji? Seiringnya zaman mungkin. Dan memang dari dulu sudah ada gitu soal mewarnai rambut kan gitu. Mungkin sehingga muncul lagi di era modern ya banyak yang mewarnai. Patokannya begini, apakah boleh atau tidak gitu sepanjang ada tujuan yang jelas gitu, tidak tujuan neko-neko. Terus juga mewarnai itu bagi fikih sepanjang bahwa tidak menghalangi tembusnya air ke rambut gitu, ya masih boleh-boleh saja gitu. Cuma mewarnai itu memang bahkan yang ada sebagian ulama yang membolehkan tuh harusnya dengan kuning gitu, artinya dengan yang ini gitu. Bukan yang uban jadi hitam gitu. Malah itu yang nggak boleh gitu, uban dijadikan hitam. Apa sebutnya ya? Di ini, semir ya, semir hitam. Semir hitam. Itu nggak boleh Pak Haji kalau hitam ya. Karena mungkin sekarang udah jadi tradisi. Ya. Karena udah banyak orang yang mungkin mewarnai rambut ya, contohnya saya gitu Pak Haji. Saya nggak hitam, saya nggak hitam. Terus saya juga ada, maksudnya di masjid atau ketika sholat Pak Haji. Itu sebenarnya rambut yang panjang, khususnya laki-laki gitu, sebenarnya boleh nggak sih Pak Haji diikat atau harus terurai Pak Haji? Ya boleh diikat, sepanjang dalam sholat itu kan, sepanjang tidak menghalangi rambut itu, menghalangi nempelnya anggota sujud ke tempat sujud, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Mungkin apakah lebih baik diuraikan atau dikuncir, ya sebaiknya dikuncir. Sehingga tidak kemana-mana gitu tuh. Lebih rapi lagi kan kira-kira gitu. Ya mungkin itu. Sepanjang itu tidak menghalangi ke tempat sujud ya silahkan. Ya karena yang saya bilang tadi, karena ini udah menjadi tren gitu. Ya itulah apa ya, muamalah fikih harus menjawab itu. Harus menjawab itu ya Pak. Harus menjawab itu. Agama harus hadir ketika ada muncul berbagai apa ya,
interaksi sosial dari manusia gitu. Di zaman mulai dari dulu sampai sekarang lebih maju, lebih modern kan gitu ya. Sehingga tapi insya Allah Kitab Kuning mampu menjawab itu. Dari karya ulama dulu yang mungkin ratusan tahun gitu kan. Terus sekarang menjawab soal di kehidupan interaksi manusia di zaman modern, ya insya Allah Kitab Kuning mampu menjabarkan soal-soal yang terjadi. Karena Kitab Kuning ini akan terus berkembang sesuai zaman ya Pak Haji ya. Jadi nggak stagnan, tidak berhenti di situ aja gitu kan. Jadi ketika nanti perkembangan mulai berkembang lagi ya, Kitab Kuning juga harus berkembang lagi Pak Haji ya. Oh ya. Betul. Artinya begini, Kitab Kuning kan bukan karya satu ulama. Ribuan ulama di berbagai negara gitu kan. Sehingga karya-karyanya itu akan membuka wawasan ke seluruh umat di negara ini, di dunia ini bila perlu. Karena berbagai tempat dulu misalkan di Arab, Damaskus, Suriah semua ada ulama-ulama besar gitu. Sehingga membuka wawasan dengan dengan kecermatan, dengan keilmuannya itu bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Dari berbagai yang kejadian, tidak terjawab misalkan dengan Kitab Kuning ini, tapi di karya yang lain dari ulama yang lain ada. Gitu. Ada. Ya. Gitu. Berarti emang tergantung kitab mana ya Pak Haji? Oh iya. Ya. Jadi nggak semuanya Kitab Kuning karya ini ada di karya satunya. Oh iya. Ada yang sama, misalkan ini menjelaskan seperti ini, dengan karya yang lain ada yang sama. Juga banyak juga perbedaan. Artinya ada yang lebih luas. Sehingga muncullah di dalam Kitab Kuning itu, misalkan mulai dari matan muncul syarah. Artinya lebih diluaskan lagi oleh ulama yang satunya. Nanti muncul lagi gitu tuh, syarah lagi lebih lebar lagi. Sehingga dari mulai kitabnya satu, muncullah misalkan bercabang lagi. Jadi 2 jilid, muncul lagi 3 jilid, sehingga Kitab Kuning ada yang 12 jilid, 10 jilid. Dari penjabaran satu kitab, muncul ulama, dikembangkan lagi, lebih luas lagi. Itu namanya syarah ya. Syarah. Sehingga dari matan, syarah. Selalu modelnya kitab karya Syekh Nawawi misalkan, Kasifatu Saja, itu kan mensarai kitab Sapinatun Aja. Jadi muncullah Kasifatu Saja. Dari kitab yang kecil sehingga menjadi luas. Contoh misalkan kitab Fathul Qorib kecil, sehingga muncul kitab Bajuri, muncul lagi disarai oleh Syekh Nawawi Toseh. Jadi banyak gitu tuh, dari satu kitab karya satu ulama nanti dikembangkan oleh ulama yang lain. Sehingga tidak ada putusnya. Iya. Jadi saya mungkin banyak bertanya nih Pak Haji, karena mungkin saya masih istilahnya kayak saya ini belajar lah Pak Haji tentang Kitab Kuning sambil belajar. Siap. Karena saya cuma tahu Kitab Kuning ya sebatas kitab gundul aja udah gitu. Jadi nggak pernah mempelajari secara mendalam. Lah Pak Haji, terus misalkan sekarang nih sudah ya mungkin entahlah itu ya, sekarang zamannya modern Pak Haji. Nggak bisa dipungkiri Pak Haji. Digital udah canggih segala macam. Nah, yang saya ingin tanyakan nih terkait LGBT sebenarnya Pak Haji. LGBT ini gimana sih Pak Haji sebenarnya Pak Haji? Kok bisa gitu, maksudnya sesuka sesama jenis gitu tuh. Di dalam ilmu entah itu fikih atau hukum Islamnya tuh gimana sih Pak Haji? Ya kalau di kita hasil kajian LGBT itu adalah pada dasarnya itu kan penyakit ya. Sama dengan kalau penyakit ya sama dengan penyakit-penyakit yang lain kira-kira. Artinya harus kalau bisa diusahakan direhab atau disembuhkan kan gitu. Artinya diusahakan lah semaksimal mungkin. LGBT bukan barang baru. Ada sejarah kan ketika. Ada sejarah juga. Ketika masanya Nabi Lut. Iya benar ya benar. Sehingga
kita yang terjadi sekarang muncul LGBT misalkan, ya karena dari dulu ada misalkan. Dan kalau dilihat dari sejarah Nabi Lut, bahkan munculnya ajab kan dari situ. Nah kita juga harus melihat sejarah seperti itu, kisah Nabi Lut misalkan, kemunculan LGBT gitu, yang sekarang. Ayo kita sama-sama gitu. Untuk secara penyakitnya kita sama-sama. Cuma mau nggak gitu diobatin kan kira-kira begitu. Benar. Atau dia sadar nggak bahwa ini penyakit gitu. Jangan-jangan nggak sadar bahwa ini ya sudah kehendak Allah misalkan kan. Yang itu yang repot. Atau sudah enjoy, sudah enak dengan keadaan seperti itu. Benar. Padahal kan itu penyakit gitu. Berusahalah untuk dihilangkan karena memang itu ya pada dasarnya dalam hukum ya. Tetapi ada gitu. Ya emang ada. Makanya saya bertanya. Dalam kitab kuning ada. Ada gitu. Pembahasannya Pak Haji. Ada pembahasannya disebut khunsa gitu kan. Khunsa itu ya saya seperti itu gitu. Ada orang itu kan cuma laki-laki dan perempuan. Iya. Di dalam hukum ada yang sebutnya khunsa. Itu apa tuh Pak Haji? Ya itu tadi. Ya kalau istilah itu suka dimaknai oleh di kitab kuning itu bencong. Oh. Khunsa kan disebutnya khunsa. Makanya di hukum sudah ada. Itu dibahas Pak Haji di kitab kuning ya. Gitu. Luar biasa. Bahkan tataran hukumnya seperti apa itu di situ. Bahkan ada yang lucu lagi soal pembahasan LGBT misalkan. Bagaimana yang disebut khunsa muskil. Apa khunsa muskil itu? Artinya dia punya alat dua gitu. Ya. Sampai ke situ kan, hukum itu sampai ke situ. Ya, betul. Luar biasanya para ulama, karya ulama menjabarkan soal itu. Sampai ke tataran hukumnya. Luar biasa. Seperti apa? Terus bagaimana kalau memang alatnya dua? Apa ini maksudnya perempuan apa maksud laki-laki? Iya, benar Pak. Sehingga ada penjabaran-penjabaran yang lebih luas lagi. Salah satu contohnya aja katanya kalau alatnya dua, misalnya alat perempuan ada, alat perempuan laki-lakinya ada. Bahkan ada dalam salah satu fikih itu mana yang mengeluarkan air seni dulu. Ya. Kalau alat laki-laki yang mengeluarkan air seni duluan, maka ini dihukumi laki-laki. Kalau misalkan yang keluar air seni itu adalah perempuan duluan, maka dihukum. Saking susahnya, tetapi ulama menjawab itu di dalam kitab kuning. Luar biasa. Maka disebutnya khunsa. Cuma ada ujungnya yang perabotannya ada khunsa muskil. Muskil itu saking susahnya, ya kan? Ini ente ini perempuan apa laki-laki? Dua-duanya ada gitu. Berarti emang luar biasa Pak, sampai dibahas sedetail itu ya? Sedetail itu. Jadi orang berbicara kitab kuning seolah-olah ortodok gitu kan. Benar. Padahal mengungkapkan munculnya LGBT sehingga menghukumi LGBT di situ ada gitu. Ya benar. Artinya kan berarti orang dulu sudah menjawab seluruhnya yang sekarang terjadi. Gitu. Makanya ketika ada terjadi kalau mau kasar-kasaran bicara ya udahlah. Karena memang sudah di sananya ada yang terjadi lah seperti itu ya. Tapi emang butuh kesadaran ya Pak Haji terkait LGBT karena mungkin ya bukan di luar negeri, di Indonesia pun banyak ya Pak Haji gitu. Jadi ini mungkin butuh kesadaran Pak Haji untuk masyarakat. Kesadaran kita juga memang karena itu penyakit bukan ya berarti dijauhi ya. Gitu. Ya itulah nilai sosial kita, dari sana kita berangkat bahwa apapun keadaannya itulah manusia. Ya, benar. Secara manusianya kita interaksi. Ya. Kita memang bukan membenci LGBT bukan ya. Tetapi kalau masih kita bisa mendekati atau bisa sama-sama, ayolah. Ya, kita bawa ini nih penyakit gitu. Kalau mudah-mudahan bisa dihilangkan, ayo hilangkan. Kan gitu. Tapi yang lucunya kan kalau yang terjadi di kita ya. Di masyarakat kita ada memang dari awal dari kecil misalkan dia bergaya laki-laki padahal tomboy lah padahal perempuan gitu kan. Udah jelas-jelas bakal mulai remaja tetap aja dia mencintai perempuan.
padahal dia perempuan. Tapi ketika dia sudah dewasa terus dipaksa tuh, dipaksa dinikahkan gitu. Beranak pinang juga gitu akhirnya. Benar. Ada gitu. Kan artinya bisa sembuh. Iya, betul. Gitu kan? Ada gitu di masyarakat kita. 1-2 orang lah seperti itu. Yang tadinya tomboy sudah nggak mau dideketin laki-laki tuh nggak mau. Pengennya sama perempuan gitu kan. Dan bahkan yang laki-laki yang tadi Pak Haji bilang bencong ya bisa normal lagi Pak Haji, bisa sembuh lagi, kan gitu. Sembuh gitu maksudnya. Oh berarti kan bisa gitu. Ketika dinikahkan gitu kan, beranak pinang. Terus ada yang tadinya laki-laki dia bersolek benar gitu kan. Udah wajah juga udahlah ya kayak perempuan gitu. Tetapi ketika dinikahkan gitu terhenti itu ya beranak juga gitu. Ya karena cuma emang mungkin ada sedikit-sedikit gayanya aja. Ya karena ini emang udah menjadi penyakit sosial di masyarakat Pak Haji. Ya. Itu sudah luar biasa. Nah itulah. Tapi yang namanya penyakit kan siapa? Iya benar. Terkadang kan itu dari lahir ya sudah bentukan seperti itu. Benar. Tinggal kesabaran keluarga atau ininya menyadari enggak bahwa ini penyakit itu lambat laun. Ya emang dari dukungan masyarakat dan orang tua orang terdekat juga perlu Pak Haji ya. Itulah dampak sosial yang harus kita dekati gitu ya. Bukan berarti kita harus dibenci. Untuk benci, untuk jauhi. Iya benar. Jangan sampai itu. Ya karena emang kita bukan benci LGBT-nya gitu kan Haji. Karena sifatnya penyakit. Ayolah kita bareng-bareng. Harus sadarkan masyarakat tentang itu. Berawal bahwa itu adalah bagian dari penyakit. Kita berusaha gitu kan. Mudah-mudahan toh banyak kejadian misalkan yang tadinya seperti ini ketika dinikahkan selesai jadi biasa gitu kan normal lah artinya ada jiwa bisa disembuhkan berarti kan gitu kan ya usahlah bareng-bareng misalkan para orang tua keluarga masyarakat gitu. Iya terakhir nih Pak Haji sebenarnya yang Pak Haji bilang tadi kan terkait jual beli Pak Haji sebenarnya bisa jelasin lagi nggak sih Pak Haji terkait jual beli ini di Kitab Kuning Pak Haji gimana Pak Haji? Di Kitab Kuning sangat lengkap soal jual beli, soal muamalah itu. Berawal dari interaksi misalkan syarat jual beli, terus nilai yang harus diberikan, bahkan hukum-hukum yang semendetil itu. Yang kayak tadi LGBT itu juga detail banget gitu. Detail itu. Sama dengan jual beli. Cuma terkadang kita sendiri yang tahu, kita sendiri sering melanggar. Iya, betul. Contoh misalkan di dalam persyaratan jual beli gitu, anak yang belum balik itu tidak sah akad jual belinya. Nggak sah Pak Haji? Iya, karena dianggap anak-anak. Gitu. Tapi kan kita sering, beli rokok. Iya, minta tolong apa sih? Nak beli ini nih, mie dulu. Nyuruh anak kecil gitu. Wah di dalam aturan kan tidak boleh. Nggak boleh Pak Haji. Artinya apa? Sebenarnya fikih atau agama ada kekhawatiran ketika anak kecil gitu tuh, karena belum begitu paham soal waktunya beli. juga. Gimana muncul kalau itu untuk menghandle misalkan ada penipuan, ada kembalian yang kurang, ada ini deh. Atau penculikan anak juga bisa. Ya jadi sudah tertata sebenarnya kalau kita mau menggunakan itu. Tapi karena sudah kehidupan di masakannya sudah luar biasa dan anak-anak sekarang juga udah lain gitu tuh. Artinya apa? Kecerdasannya atau ininya sudah beda dengan kita zaman dulu kecil gitu. Benar. Sekarang kan udah mainnya HP, gadget lah ya. Sehingga banyak itu. Ya padahal kalau mau kita ditarik dengan soal jual beli, anak kecil tidak boleh. Untuk ada akad dan jual beli sekalipun beli rokok, beli mie, kira seperti itu. Ya, Pak, sebenarnya terkait sosial ini banyak banget yang ingin dibahas karena mungkin kan waktu luar biasa memang. Tidak cukup kalau membahas sosial. Iya, karena bukan itu aja Pak Haji, bukan kita baru 2 pembahasan dari LGBT dengan jual beli itu juga belum selesai Pak Haji. Selesai. Mungkin nanti akan ada episode selanjutnya Pak Haji yang Insyaallah. Boleh. Oke. Teman-teman Bantet Podcast, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu juga sudah terbatas waktu kita di podcast ini.
Mungkin teman-teman Banten Podcast akan menyaksikan podcast yang tema-tema lainnya, tentunya bersama PCNU Kota Serang membahas kajian Kitab Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Sama-sama.